Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadir rasulillah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan sholihan. Puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah yang telah memberikan kesempatan, kesehatan serta waktu bagi saya untuk bisa mempresentasikan video ini. Selawat dan salam tidak lupa kita hadiahkan pahalanya buat junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad SAW. Karena beliau telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman Islamiyah, dari zaman kebodohan ke arah zaman yang berilmu pengetahuan. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Renaldi Safriansah selaku dosen pengampu dari mata kuliah implikasi dan evaluasi kebijakan publik. Saya Susilawati, NIM 180802129, mahasiswa Universitas Islam Negeri Araniri, Banda Aceh, Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, semester 7. Sebelum saya melanjutkan presentasi saya, di sini saya akan membacakan sebuah kata-kata bijak dari Imam Asy-Syafi'i. Beliau mengatakan bahwa barang siapa yang belum pernah merasakan pahitnya menuntut ilmu, maka ia akan menelan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. Adapun tujuan dari saya membuat video ini adalah untuk melengkapi salah satu tugas dari mata kuliah implikasi dan evaluasi kebijakan publik. Di sini saya akan mengambil judul berkenaan dengan evaluasi kebijakan publik. Adapun konsep dari evaluasi kebijakan publik, sebelumnya di sini saya akan membahas tentang apa sih kebijakan publik itu. Kebijakan publik secara sederhana dapat diartikan bahwa apa yang dilakukan dan tidak dilakukan oleh pemerintah. Diamnya pemerintah dalam menanggapi sebuah permasalahan itu merupakan sebuah kebijakan. Selanjutnya adalah evaluasi. Evaluasi adalah proses menilai dari sebuah kebijakan. Menurut William M. Dunn dalam bukunya Public Policy Analysis, evaluasi merupakan salah satu dari proses atau siklus kebijakan publik. Setelah perumusan masalah kebijakan, implementasi kebijakan, dan monitoring atau pengawasan terhadap implementasi kebijakan suatu kebijakan. Selanjutnya, Charles Ozones mengatakan bahwa evaluasi kebijakan publik merupakan suatu aktivitas yang dirancang untuk menilai hasil-hasil program pemerintahan yang mempunyai perbedaan-perbedaan yang sangat penting dalam spesifikasi objeknya, teknik-teknik pengukurannya, dan metode-metode analisisnya. Maksudnya adalah dalam proses evaluasi ada hal-hal yang dinilai dari evaluasi kebijakan. Hasil-hasil program tersebut dicantumkan dalam dapat dilihat dari sebuah grafik. Maksudnya dapat dicantumkan dalam bentuk grafik. Selanjutnya berdasarkan berbagai konsep dari evaluasi kebijakan dapat dibagi atas 3. Yang pertama adalah evaluasi kebijakan merupakan tahap akhir dari proses kebijakan. Tetapi kegiatannya terjadi pada seluruh aktivitas dalam proses kebijakan. Maksudnya adalah proses evaluasi kebijakan terdapat pada 3 pengertian, yaitu yang pertama adalah evaluasi awal, yaitu evaluasi sejak proses perumusan kebijakan sampai saat sebelum dilaksanakannya. Yang kedua adalah evaluasi dalam proses pelaksanaan atau monitoring, yaitu di mana proses evaluasi dilakukan pada saat proses pelaksanaan dari sebuah kebijakan tersebut. Yang ketiga adalah
proses evaluasi akhir, yaitu yang dilakukan setelah selesai proses pelaksanaan kebijakan, di mana evaluasi akhir ini adalah mengidentifikasi berbagai kelemahan secara keseluruhan dari suatu kebijakan, baik kelemahan strategi maupun kelemahan dari proses pelaksanaannya. Tujuan dari evaluasi akhir adalah untuk membangun dan menyempurnakan sebuah kebijakan. Karena itu, fokus evaluasi akhir tidak hanya pada satu tahap, melainkan evaluasi kebijakan dapat dilakukan pada saat proses kebijakan, tetapi namun dalam perjalanannya proses evaluasi kebijakan dilakukan secara keseluruhan pada saat proses implementasi dari sebuah kebijakan tersebut. Sehingga objek yang diidentifikasi bukan sekadar kegagalan dalam sebuah kebijakan dalam proses implementasi kebijakan tersebut, melainkan juga yang diidentifikasi atau yang dievaluasi adalah sebuah keberhasilan dari kebijakan publik tersebut. Yang kedua, ada informasi yang dihasilkan dari informasi merupakan yang berkenaan. Yang pertama adalah efisiensi. Efisiensi yaitu perbandingan antara hasil dengan biaya. Yang kedua adalah keuntungan. Keuntungan adalah selisih antara hasil dengan biaya. Yang ketiga adalah efektif, yakni penilaian pada hasil tanpa memperhitungkan biaya. Yang keempat adalah keadilan, yaitu keseimbangan dalam pembagian hasil serta biaya. Yang kelima adalah detriments, yakni indikator negatif dalam bidang sosial seperti kriminal dan sebagainya. Yang keenam ada manfaat tambahan, yaitu tambahan hasil banding biaya atau pengorbanan. Yang selanjutnya ada yang ketiga, yaitu cakupan bidang evaluasi. Cakupan bidang evaluasi kebijakan publik, yaitu mengenai isi, proses, hasil, dan dampak dari kebijakan publik dengan cara menilai, mengukur, serta membandingkan dan membuat pembuktian-pembuktian. Adapun dalam konsep yang ketiga ini adalah yang dilihat dari yang pertama adalah menilai kebijakan publik, yaitu cara menilainya yang pertama adalah memberi penilaian terhadap apa yang dicapai. Sebelum dilakukannya evaluasi, tentu harus ada standar atau pemberian nilai yang ingin dicapai dari sebuah kebijakan tersebut. Yang kedua adalah mengukur kebijakan. Mengukur kebijakannya di mana dapat dipresentasikan dalam bentuk statistik melalui uji pengaruh, hubungan keeratan, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu yang ketiga, pembuktian, yaitu dapat dilakukan dengan membuat hipotesis dari proses kebijakan dari proses evaluasi kebijakan publik tersebut. Selanjutnya yang keempat adalah perbandingan, di mana sebuah evaluasi kebijakan publik tersebut dilakukan untuk melihat perbandingan antara sebelum dan sesudah adanya kebijakan tersebut, dan melihat kembali ada program dengan tidak adanya program. Maksudnya adalah sebelum melihat sejauh mana pengaruh dari sebuah kebijakan tersebut dari adanya program dengan tidak adanya sebuah program tersebut. Selanjutnya yang keempat adalah konsep yang keempat adalah evaluasi kebijakan mempunyai peranan yang sangat penting untuk perkembangan dan kemajuan suatu negara. Dengan evaluasi, maka suatu program dapat diketahui kelemahannya dan kekurangannya sejak direncanakan sampai pada saat pelaksanaannya. Dengan mengetahui keterbatasannya, maka dapat diajukan usaha perbaikan melalui perumusan kembali kebijakan di periode berikutnya. Di mana tujuan dari evaluasi kebijakan adalah untuk memperoleh hasil atau outcome yang sebaik-baiknya dengan jalan dan cara yang seefisien mungkin dalam perkembangan masyarakat. Adapun evaluasi kebijakan dapat terjadi pada kegiatan-kegiatan perbaikan pelaksanaan, yaitu yang dapat dilihat sebagai berikut. Yang pertama adalah menunjukkan kekeliruan
dan selanjutnya ada tantangan dan hambatan evaluasi kebijakan publik. Adapun hambatan-hambatan dalam proses evaluasi kebijakan publik, yang pertama adalah keterbatasan wewenang untuk melakukan evaluasi. Hal ini sangat nampak pada evaluasi internal birokrasi sebagai institusi yang hierarkis. Artinya, evaluasi dapat berjalan dengan baik kalau dilakukan oleh atasan kepada bawahan. Sebaliknya, bila kedudukannya dievaluasi secara hierarkis, tidak berada di bawah pihak yang mengevaluasi, maka persoalan menjadi berbeda. Realitas ini seringkali menjadi kesulitan tersendiri dalam upaya pengembangan kebijakan publik, utamanya peningkatan pelayanan publik. Karena itu keterbatasan masyarakat menjadi isu penting untuk dipertimbangkan. Contohnya adalah pada saat peningkatan pelayanan publik, di mana seringkali sebuah organisasi tersebut tidak mendengarkan jika hal tersebut diutarakan oleh masyarakat. Yang kedua adalah tumpang tindih fungsi antar instansi, yaitu dalam pembahasan mengenai perumusan kebijakan, salah satu merupakan kendala adalah mencapai solusi atas masalah yang melibatkan berbagai aktor atau instansi. Bahwa tumpang tindih antar instansi akan menjadi bila suatu fungsi ditangani atau berada dalam wewenang dua atau lebih instansi. Yang ketiga, adanya unsur politis, di mana kendala berasal dari kecenderungan yang mempersepsikan kebijakan publik sebagai produk interaksi politik. Kebijakan publik sama dengan kebijakan politik. Sehingga program evaluasi sering tidak mendapat prioritas yang sama dengan program lain dalam fungsi pelaksanaannya, sebab pihak yang berkuasa menganggap evaluasi sebagai ancaman dari pihak lawan, sebagai sarana mengkritik orang lain untuk mengangguli kekuasaan orang lain. Selanjutnya adalah biaya, cenderung tidak disiapkan secara cukup, yaitu adanya anggapan bahwa evaluasi merupakan sebuah hal yang tidak penting, maka dana yang tersedia untuk evaluasi relatif terbatas dibandingkan dengan dana untuk program-program pelaksanaannya. Padahal evaluasi yang baik menuntut ketersediaan biaya, kesanggupan pelaksanaan, dan waktu. Selanjutnya, adapun kesulitan-kesulitan dalam proses evaluasi kebijakan menurut Islami 2021 adalah yang pertama adalah kelangkaan data yang bisa diukur dengan mudah, yaitu kesulitan mengukur kemajuan produktivitas, efisiensi, dan pemberian pelayanan jasa, kesulitan mengumpulkan dan menganalisis data, kesulitan menetapkan tujuan yang berguna, serta evaluasi sering membutuhkan biaya yang cukup mahal. Yang kedua adalah kesulitan dalam menetapkan dampak yang langsung, yaitu masalah dalam menetapkan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi dampak, serta adanya setting politis terhadap penilaian, adanya perbedaan prioritas dan harapan dari berbagai kelompok yang berbeda. Evaluasi terlampau berorientasi pada proyek percobaan dan kurang pada reformasi penyeluruhan secara menyeluruh. Selanjutnya, ialah kesimpulan. Kesimpulan yang dapat diambil dari evaluasi kebijakan publik adalah evaluasi kebijakan publik merupakan hal yang penting pada saat proses pelaksanaan sebuah kebijakan publik. Karena dengan adanya evaluasi kebijakan publik dapat menjadi masukan serta kritik dalam proses pembuatan kebijakan selanjutnya. Namun pada kenyataannya proses evaluasi kebijakan publik tidak berjalan sesuai dengan semestinya, karena banyak kendala-kendala yang terjadi pada saat evaluasi kebijakan publik, mulai dari biaya yang kurang pada saat evaluasi kebijakan, mulai dari tanggapan pemerintah terhadap evaluasi kebijakan tersebut yang mengandung unsur politis, serta keterbatasan wewenang untuk melakukan evaluasi. Sehingga
yang terjadi pada saat evaluasi kebijakan publik nyatanya tidak sesuai dengan kenyataan. Cukup sekian presentasi saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Mungkin banyak kata yang sudah, mungkin banyak salah kata serta salah ucap dari proses presentasi saya. Karena lebih dan kurang saya mohon maaf, karena kesempurnaan itu hanya milik Allah, dan kesalahan itu pure atau datangnya dari diri saya sendiri. Cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.